Sebelum jauh kita bahas relevansi petrodolar terhadap perdagangan minyak dunia pada hari ini, kita perlu kupas sedikit mengenai sejarah dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi, dolar pertama kali diperkenalkan sebagai mata uang resmi Amerika Serikat pada tahun 1792 melalui Undang-Undang Mint yang menetapkan nilai dolar berdasarkan standar emas dan perak. Setelah Perang Dunia Kedua selesai dan seperti kita tahu pemenangnya yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, maka dolar Amerika Serikat kemudian menjadi mata uang cadangan dunia. Konferensi Bretton Woods kemudian digelar pada tahun 1944 yang menetapkan dolar sebagai mata uang utama untuk perdagangan internasional terkait dengan emas. Namun, setelah sistem Bretton Woods berakhir pada tahun 1971, dolar Amerika Serikat beralih ke sistem flat, di mana nilainya tidak lagi didukung oleh emas, tetapi oleh kepercayaan pada pemerintah Amerika Serikat dan ekonominya. Proses inilah yang menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai salah satu mata uang paling penting di dunia dan digunakan dalam perdagangan internasional serta sebagai cadangan oleh banyak negara. Tapi mengapa dolar Amerika Serikat masih digunakan oleh banyak negara dalam perdagangan internasional hingga hari ini? Padahal sistem Bretton Woods sendiri sudah berakhir. Nah, itu karena dolar Amerika Serikat masih dianggap sebagai mata uang yang stabil karena didukung oleh ekonomi terbesar di dunia. Dolar Amerika Serikat juga memiliki likuiditas yang tinggi sehingga memudahkan para pedagang institusional untuk membeli atau menjual dalam jumlah yang besar tanpa menggerakkan harga secara substansial. Inilah yang membuat dolar Amerika Serikat mudah diperdagangkan dan digunakan dalam transaksi internasional. Banyak komoditas seperti minyak misalnya juga diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat. Sehingga negara-negara perlu memegang dolar Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pasar ini. Ditambah banyak bank sentral di seluruh dunia juga menyimpan dolar Amerika Serikat sebagai cadangan devisa yang meningkatkan permintaan dolar Amerika Serikat. Selain itu, dolar Amerika Serikat juga memiliki reputasi yang kuat sebagai mata uang cadangan yang aman. Dan ini membuatnya menjadi pilihan utama bagi para investor dan banyak negara. Hal ini tentu juga didukung pula oleh infrastruktur perbankan dan sistem pembayaran yang luas yang membuat penggunaan dolar semakin kuat dalam transaksi global. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional, sehingga membuat banyak negara akhirnya ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena dominasi dolar Amerika Serikat dan beberapa kelebihannya yang tadi sudah kita sebutkan, akhirnya membuat banyak negara mau tidak mau harus menggunakan dolar sebagai cadangan utama dan dalam perdagangan internasional. Inilah yang setidaknya pernah terjadi oleh negara-negara pengekspor minyak atau OPEC pada awal tahun 70-an, di mana pernah terjadi krisis minyak pada tahun 1973 yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Amerika Serikat tentu sebagai negara pengimpor minyak terbesar di dunia, lantas menggunakan dominasi dolarnya dengan membuat kesepakatan bersama dengan Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya untuk menstabilkan situasi, di mana minyak akan diperdagangkan secara eksklusif dalam dolar Amerika Serikat.
Nah, sebagai imbalannya tentu Amerika Serikat akan memberikan perlindungan militer dan dukungan ekonomi. Arab Saudi lantas setuju untuk menjual minyak hanya dalam dolar Amerika Serikat. Dan ini diikuti pula oleh negara-negara OPEC lainnya yang setuju atas kesepakatan tersebut. Kemungkinan menurut kami persetujuan negara-negara OPEC terhadap kesepakatan tersebut karena di satu sisi sudah tergantung terhadap dolar Amerika Serikat, dan di sisi yang lain karena memang sudah tidak ada pilihan lain selain dolar Amerika Serikat yang memang saat itu paling stabil dan paling kuat serta tidak tertandingi. Makanya sejak saat itu dolar Amerika Serikat akhirnya menjadi mata uang utama untuk transaksi minyak. Perjanjian inilah yang menandai lahirnya sistem petrodolar. Lantas, seperti apakah sistem petrodolar tersebut dan apakah petrodolar masih relevan sekarang ini? Mengingat beberapa negara OPEC sudah mulai menggunakan mata uang lain seperti dengan yuan dalam perdagangan minyak mereka. Jurnal Barata. Sistem petrodolar merupakan mekanisme di mana minyak diperdagangkan secara internasional dengan menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utamanya. Artinya, negara-negara penghasil minyak, terutama anggota OPEC, biasanya menjual minyak mereka hanya dalam dolar Amerika Serikat. Makanya nggak heran kalau negara-negara pengimpor minyak harus punya cadangan dolar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi minyak. Hal ini justru semakin meningkatkan permintaan dolar Amerika Serikat dan memperkuat posisinya sebagai mata uang cadangan dunia. Nah, posisi dolar Amerika Serikat yang kuat inilah yang membuat Amerika Serikat dengan mudahnya menghegemoni negara lain, bahkan memperkuat posisi politik dan militernya sehingga memungkinkan pengaruh yang lebih besar dalam hubungan internasional. Inilah mungkin yang menjawab mengapa Amerika Serikat begitu masif pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Makanya dengan pengaruhnya tersebut, Amerika Serikat bisa dengan mudah mengatur dan mengintervensi negara lain. Inilah yang kemudian menjelaskan dirinya sebagai negara superpower. Itulah mengapa dengan statusnya sebagai negara superpower memberikan Amerika Serikat kemampuan yang lebih besar dalam memberikan sanksi terhadap negara lain. Makanya jika ada negara yang berani menentang hegemoninya atau mencoba mengalahkan dominasinya di bidang ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya, maka Amerika Serikat tidak segan-segan untuk menghambat kemajuan negara tersebut dengan sanksi atau dengan cara apapun. Contohnya seperti yang terjadi kepada Tiongkok. Namun, benarkah demikian? Dan apa saja contoh kasusnya? Apakah Tiongkok mampu menangkal semua hambatan tersebut? Semuanya sudah pernah kami jelaskan pada video sebelumnya. Namun meski demikian, ternyata sanksi Amerika Serikat terutama di bidang ekonomi bisa mempengaruhi dominasi dolar Amerika Serikat di pasar global. Hal itu sebagaimana diakui oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat sendiri, yakni Janet Yellen, yang baru-baru ini sepakat dengan fakta bahwa persenjataan mata uang Amerika Serikat melalui sanksi Barat bisa meruntuhkan dominasi dolar Amerika Serikat. Dan Yellen juga mengatakan kebiasaan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada negara-negara lain merupakan salah satu kontributor utama dalam akselerator de-dolarisasi. Artinya, sanksi Amerika Serikat justru pada akhirnya memaksa negara-negara lain untuk memilih alternatif pembayaran daripada terlibat secara aktif dengan dolar Amerika Serikat. Dan sekarang
Secara perlahan, beberapa negara melakukan diversifikasi dan memilih alternatif mata uang lain. Perkembangan ini secara signifikan dapat menghambat pamor dolar Amerika Serikat sehingga menambah tekanan pada perekonomian Amerika Serikat sendiri. Tindakan konsisten Amerika Serikat dalam memberikan sanksi terhadap sebuah negara kemudian mendorong mereka untuk mencari narasi mata uang lokal untuk menyelesaikan hasil perdagangan. Hal inilah yang mampu melemahkan dolar Amerika Serikat secara signifikan. Contohnya Tiongkok dan Rusia sebagai negara yang paling sering disanksi oleh Amerika Serikat, kini telah memilih melakukan transaksi mata uang lokalnya daripada menggunakan dolar Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan internasional. Iran juga dalam transaksinya dengan Rusia tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam perdagangannya. Keduanya telah menggunakan mata uang lokal. Nah, menariknya, negara-negara yang tidak kena sanksi Amerika Serikat pun juga mulai mencari alternatif mata uang lain seperti misalnya Brazil, Argentina, dan masih banyak lagi negara lain yang mulai menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat seperti yuan dalam perdagangan mereka dengan Tiongkok. Demikian pula dengan organisasi BRICS yang kini juga sedang berupaya untuk membuat mata uang alternatif dalam perdagangan mereka. Begitu pula dengan jaringan ASEAN yang merupakan jaringan 10 blok terkemuka juga mempersiapkan sistem mata uangnya untuk menyaingi prestis dan reputasi dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya sudah banyak negara yang mulai menyadari pentingnya mata uang alternatif agar tidak selamanya selalu ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi mereka dan mengurangi pengaruh eksternal yang bisa datang dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan menggunakan mata uang lokal atau mata uang alternatif, negara-negara tersebut juga bisa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap transaksi internasional mereka. Dengan mendiversifikasi cadangan devisa dan transaksi perdagangan ke mata uang lain, negara-negara tentu dapat mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap ekonomi dan keuangan negara atau volatilitas dolar. Secara keseluruhan, meskipun negara-negara tersebut tidak terkena sanksi Amerika Serikat, mereka mungkin melihat manfaat dari pengurangan ketergantungan pada dolar sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas untuk mengelola risiko, meningkatkan kedaulatan ekonomi, dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks sekarang ini. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa negara-negara OPEC, khususnya Arab Saudi, mulai memikirkan kembali transaksi energinya menggunakan mata uang lokal atau mata uang alternatif dengan Tiongkok. Apalagi Tiongkok juga aktif mempromosikan yuan sebagai mata uang internasional dan memperluas penggunaannya melalui kebijakan seperti penguatan kerangka hukum dan sistem pembayaran internasional berbasis yuan, sehingga Arab Saudi melihat manfaat dari keterlibatannya dalam tren ini. Ditambah lagi yuan juga sekarang mengalami peningkatan dalam penggunaannya sebagai mata uang global, baik dalam perdagangan internasional maupun sebagai cadangan devisa. Bahkan yuan juga sudah berhasil mendepak dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk bertransaksi lintas negara pada Maret 2023 yang lalu. Hal ini tentu kian mencerminkan upaya Tiongkok untuk
menginternasionalkan penggunaan yuan berbuah manis. Yuan kini berhasil menguasai 48,4% penggunaan mata uang yang digunakan dalam transaksi global. Sementara itu, dolar Amerika Serikat harus puas dengan porsi penggunaannya sebesar 46,7%. Artinya, kepercayaan terhadap yuan Tiongkok kini semakin meluas di berbagai negara. Arab Saudi yang melihat potensi ini tentu tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan manfaat dari keuntungan yang lebih besar dari Tiongkok. Mengingat Tiongkok merupakan salah satu pelanggan terbesar minyak Arab Saudi. Dalam beberapa kasus misalnya, transaksi energi dalam yuan bisa memberikan keuntungan ekonomi seperti fleksibilitas dalam harga dan pembayaran serta potensi pengurangan biaya transaksi. Menggunakan yuan dalam transaksi energi juga bisa mempermudah perdagangan dan mungkin memberikan keuntungan tambahan dalam hal negosiasi harga dan stabilitas pasokan. Selain itu, Arab Saudi sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonominya juga melihat peluang untuk terlibat dalam inisiatif Belt and Road Tiongkok yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas perdagangan dan investasi antara Asia, Eropa, dan Afrika. Penggunaan yuan adalah bagian dari usaha untuk memperdalam hubungan dalam kerangka inisiatif ini. Dan secara keseluruhan, keputusan Arab Saudi untuk mulai menggunakan yuan dalam transaksi energi tentu mencerminkan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok, dan memanfaatkan peluang dalam konteks perubahan dinamika ekonomi dan geopolitik global. Dengan demikian, penggunaan yuan dalam transaksi energi menunjukkan adanya kepercayaan Arab Saudi pada kemajuan yuan sebagai mata uang yang bisa diandalkan untuk perdagangan global. Nah, jika seperti ini, kira-kira masih relevankah petrodolar saat ini? Silahkan beri opini Anda dalam kolom komentar. Saya Iksan Prawira, terima kasih. Demikian Jurnal Barata.